Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Angkasa Nugrajona dari 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang konsep topologi jaringan, pengertian topologi, fungsi topologi, dan manfaat topologi, dan jenis-jenis topologi. Yang pertama, konsep topologi. Konsep topologi jaringan adalah cara atau pola yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan. Topologi ini menggambarkan perangkat-perangkat seperti komputer, switch, router, atau server saling terhubung dan berkomunikasi dalam sebuah sistem. Yang kedua, pengertian. Topologi jaringan adalah struktur atau cara pengaturan perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Topologi ini menggambarkan pola hubungan dan jalur komunikasi antara perangkat-perangkat yang ada, seperti komputer, printer, router, switch, dan lainnya. Dalam istilah sederhana, topologi adalah cara perangkat-perangkat tersebut diatur untuk saling bertukar data. Yang ketiga, ada fungsi. 1. Menentukan alur data. Topologi jaringan menentukan bagaimana data dikirimkan dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Ini penting untuk memastikan komunikasi yang efisien dan minimalkan latensi. Yang kedua, pengelolaan kinerja jaringan. Dengan topologi yang tepat, kinerja jaringan dapat dikelola lebih baik, seperti mengurangi kemacetan atau mengoptimalkan jalur pengiriman data. Yang ketiga adalah keandalan dan ketersediaan. Topologi jaringan juga mempengaruhi tingkat keandalan jaringan. Misalnya, topologi seperti mesh memiliki redundasi yang lebih tinggi karena setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya. Sehingga, jika suatu jalur gagal, jalur lain masih dapat digunakan. Yang keempat, penyederhanakan pemecahan masalah. Dalam mengetahui topologi jaringan, administrator dapat dengan cepat mendeteksi dan memperbaiki masalah yang terjadi dalam jaringan, seperti perangkat yang tidak terhubung atau terputusnya aliran data. Yang keempat, ada manfaat topologi. Yang pertama, pengelolaan yang lebih baik. Manfaat dengan memilih topologi yang tepat, pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. Administrator jaringan dapat memonitor aliran data, mendeteksi titik-titik kemacetan, serta memperbaiki masalah dengan lebih cepat. Yang kedua, penghematan biaya. Manfaat penghematan biaya. Memilih topologi yang efisien dapat mempengaruhi biaya operasional jaringan, termasuk pengeluaran perangkat keras, pemeliharaan, dan biaya lainnya. Yang ketiga, kemudahan manajemen jaringan. Manfaat dengan topologi jaringan yang jelas, manajemen jaringan menjadi lebih mudah, terutama untuk jaringan besar atau perusahaan yang memiliki banyak lokasi. Yang keempat, penyederhanaan pemeliharaan. Manfaat dari penyederhanaan pemeliharaan, topologi yang terstruktur menggunakan pemeliharaan dan perbaikan. Ketika terjadi masalah seperti perangkat yang tidak berfungsi, teknisi dapat lebih mudah menemukan lokasi masalah dan melakukan perbaikan. Yang terakhir, ada jenis-jenis topologi. Yang pertama, ada topologi bus. Dalam topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, sering disebut sebagai bus. Data yang dikirimkan oleh satu perangkat akan berjalan melalui kabel utama dan diterima oleh perangkat yang terhubung. Namun, hanya perangkat yang alamatnya sesuai yang akan memproses data tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihannya, mudah dan murah untuk diimplementasikan pada jaringan kecil. Kekurangannya, rentan terhadap kerusakan kabel dan kinerja bisa menurun seiring bertambahnya perangkat. Adapun contoh gambar topologi bus. Yang kedua, topologi ring. Dalam topologi ring, perangkat-perangkat terhubung membentuk suatu cincin. Data berjalan dalam satu arah atau dua arah, melewati setiap perangkat sampai akhirnya kembali ke perangkat asal. Setiap perangkat bertanggung jawab untuk meneruskan data ke perangkat. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihannya,
terorganisir dan dapat menghindari kolosion data. Kekurangannya, jika suatu perangkat atau koneksi rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Adapun contoh gambar topologi ring. Yang ketiga, topologi star. Semua perangkat terhubung ke perangkat pusat, seperti hub atau switch. Perangkat pusat ini bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas data antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya, mudah untuk diperluas dan pemeliharaan lebih sederhana karena masalah pada suatu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain. Kekurangannya, jika perangkat pusat gagal, seluruh jaringan bisa terputus. Yang keempat, topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain, menciptakan banyak jalur antara perangkat. Ini meningkatkan redundasi dan memastikan bahwa jaringan tetap berfungsi jika ada salah satu jalur yang terputus. Kelebihan topologi mesh sangat andal karena memiliki banyak jalur cadangan. Kekurangan topologi mesh memerlukan banyak kabel dan perangkat yang dapat membuatnya mahal dan kompleks. Contoh gambar topologi mesh, ada bintang dan ada 5 PC. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari beberapa jenis topologi, misalnya gabungan topologi star dan mesh. Jaringan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus atau memiliki kekurangan dari topologi lain. Kelebihan topologi tree, skabilitas tinggi dan cocok untuk jaringan besar. Kekurangannya, jika perangkat pusat yang menghubungkan cabang-cabang tree rusak, seluruh cabang tersebut terputus. Adapun contoh gambar topologi tree. Yang keenam, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa jenis topologi, misalnya gabungan topologi star dan mesh. Jaringan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus atau memperbaiki kekurangan dari topologi lain. Adapun kelebihan topologi hybrid. Kelebihannya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Kekurangannya biaya dan kompleksitas tinggi. Contoh gambar topologi hybrid. Kesimpulan dari topologi jaringan ini adalah topologi jaringan merujuk pada cara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Pemilihan topologi yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja, keandalan, dan efisien jaringan. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, dan harus dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik jaringan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.